Rentang nggak? Rentang nggak? Rentang lah masa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? I hope you are fine and always in a very good shape, guys. Okay, today thank you very much for the presenters. You have already done a very good job and I do appreciate that, yeah. Okay, in this 10th meeting, I would like to discuss about song translation analysis, and this is a very good topic to discuss because I know that all of you love songs so much, yeah. And I don't know why there are so many videos uploaded in YouTube, and you can see that many translation, there are many lyrics on the videos that go wrong, yeah. And here I would like to teach you how to deal with that, yeah. How to make your translation as good as possible in terms of the song analysis. In translation, of course, yeah. Okay, now let's get things started. So before we start to analyze, to translate a song and what kind of components that we need to deal with, and what are the strategies to translate a song, and what techniques or methods that we are using in translating the song. So it's better for us to talk about the definitions of song first, yeah. So as you can see on the slide, song is a composition made up of lyrics and music with the intent of the lyrics being sung, of course for the purpose of producing a proportionate feeling or emotion in the relations to a particular matter. Jadi kita semua udah tahu lah ya, yang namanya song atau lagu itu adalah terkomposisi dari lyrics dan juga musik, ya. Jadi ada lyrics, ada musik. Percuma kalau ada lyrics tapi gak ada musik. Jadi sense of emotionnya, sense of feelingnya hilang di sana ya guys ya. Jadi ada komponen lirik dan musik di situ. Tentunya lirik itu harus bisa dinyanyikan, singability ya, able to be sung. Ada lirik tapi gak bisa dinyanyikan juga percuma ya. Jadi kita butuh lirik dan juga butuh musik di sana. Alright guys, now let's move on to the components of a song. As you know that song has 3 components, yeah. The very first one is music, second one is lyrics, and the last one perspective performance. Jadi yang namanya lagu itu harus punya 3 komponen, yaitu lyrics, music, dan juga bisa dinyanyiin atau singability ya, able to be sung. Jadi percuma dong kalau misalkan kita punya lirik, punya musiknya tapi gak bisa dinyanyiin, jadi aneh kan gitu ya. Dan musik itu sendiri has 3 components: melody, harmony, and also musical sense ya. And let's move on to the next ya. Tadi saya sampaikan ada kata kunci singability in translation. Apa sih term dari singability itu? Mungkin agak aneh di tengah kalian ya. Okay, I believe you are not really familiar with the term singability, yeah. From the word singability is coming from 2 words, yeah, sing and ability. So we combine it into singability, yeah. So the term singability here means referring to the phonetic stability of the translated lyrics. To words being easy to sing to particular note values. Itu kata si Low ya. Jadi Low ini bilang bahwa istilah singability itu adalah kesesuaian ya, kesesuaian fonetik terhadap hasil terjemahan lirik yang kita lakukan. Jadi kata-kata dalam lirik itu harus bisa dinyanyikan sesuai dengan nilai-nilai nada yang ada dalam lagu itu. Itu artinya kalau kita nerjemahin lagu itu harus memperhatikan bisa nggak ya hasil terjemahan kita dinyanyikan, pas nggak sesuai dengan nada atau alunan musik yang ada dalam lagu itu. Jangan-jangan
kita nerjemahin, asal nerjemahin tapi tidak bisa dilakukan, jadinya aneh. Nanti kita coba praktik ya, bagaimana kita menyanyikan lagu itu hasil dari terjemahan Google Translate. So what would that be ya? Moving from the assumption that a song has three properties: music, lyrics, and perspective performance. So, it suggests that a song translator may have 5 options in theory ya. Jadi berdasarkan komponen-komponen lagu yang ada tadi dan komponen musik itu sendiri, jadi ada beberapa teori yang bisa seorang penerjemah itu lakukan ya. Yang pertama adalah not translating the lyrics. Jadi yang pertama tidak usah ditranslate. Ini biasanya tujuannya untuk memberikan edukasi terhadap pelajaran ya. Ini biasanya ada di akademisi, bagaimana mengajarkan lagu kemudian menjelaskannya masih dalam bentuk bahasa Inggris ya. Jadi tidak usah terjemahkan. And the second one is translating the lyrics without taking the music into considerations. Pokoknya nerjemahkan literal gitu ya. Ini yang seperti ada di video-video lirik terjemahan di YouTube ya. Jadi kalau ada kalian misalkan pengen tahu lirik dari sebuah lagu bahasa Inggris, nanti ada terjemahannya di situ ya. Nah, apakah terjemahan itu bisa dinyanyikan sesuai dengan musiknya? We don't know. And absolutely it was impossible to be sung, kan gitu ya. Yang ketiga adalah writing the new lyrics. Jadi kalian di sini itu mengubah lagu ya, mengubah liriknya tidak sama plek dengan message yang ingin disampaikan oleh penulis lagu itu sendiri ya. So it is quite little bit rusty or nasty because you may forget about the message that the writer of the song wants to deliver, but you want to also to pay attention to the adjustment of the lyrics and also the song ya. Yang keempat adalah adapting the music to the translation. Jadi kalian mencoba ya untuk merubah ya musik itu sendiri sesuai dengan hasil terjemahan kalian. Atau yang kelima, yang terakhir yang paling bagus ya, adapting the translation to the music. Bagaimana kalian mengadaptasi translation kalian, hasil terjemahan kalian, tapi di sini kalian tidak boleh melupakan pesan dari apa yang disampaikan dalam lagu itu. Jadi you must think about the writers of the song message to deliver ya. Tapi juga tidak literal dong. Berarti harus ada teknik yang kalian lakukan agar terjemahannya sesuai, tidak mengkhianati pesannya, tetapi juga sesuai dengan musiknya. So that is the final task that you need to do ya. So you must adapt the translation with the message of the writers of the song, but you have also to think about the music, the tone, values of the song. Okay? Or maybe in practice some of these options may of course be combined. Ini juga bisa dikombinasikan ya, terserah bagaimana kalian menerjemahkan dalam sebuah lagu itu ya. Tapi saran saya, pesan dari seorang penulis harus diperhatikan, musiknya harus oke, sehingga bisa dinyanyikan sesuai dengan iringan musik lagu itu sendiri ya. So the next one ya, mungkin kalian udah tahu ya, lagu ini ya pasti dulu udah terkenal banget ya, Insyaallah by Maher Zain ya. So mungkin bisa kita nyanyikan kali ya, mungkin nantilah gitu ya. Okay, before we try to practice to analyze the song from Maher Zain, I would like to address you with the problems in song translation. There are 2 problems actually. The first one is dealing with lexical problems. Ada beberapa masalah dalam kita menerjemahkan sebuah lagu. Yang pertama terkait dengan masalah kosakata ya. Jadi ada lexical meaning, permasalahan dengan makna katanya, apakah denotative makna sebenarnya atau connotative makna tersirat dan gitu ya.
Yang kedua adalah terkait dengan makna metaphorical expressions. Ekspresi ini bernada majas ya, bernada metafor. Ini harus kita perhatikan karena ada lagu yang terkadang itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Jadi ada makna tersembunyi gitu ya. Yang ketiga adalah semantic voids, absence of meaning. Terkadang dalam lagu itu sendiri ada makna-makna yang tidak boleh kita rubah ya, atau hilangnya makna dalam bahasa sasaran gitu. Misalkan tadi ya kata insya Allah ini tidak bisa kita, sebenarnya ada sih ya, ada terjemahan dari kata insya Allah itu sendiri, yaitu jika Allah berkehendak. Tetapi but if we translate insya Allah into the song, it would be nonsense to be sung. Pasti nggak bisa dinyanyiin dalam terjemahan itu. Misalkan ya, insya Allah, and then you sing, jika Allah berkehendak, jika Allah berkehendak. It sounds very strange when you did like that ya. So we need like semantic voids here ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita terjemahkan. Jadi kita pakainya borrowing nanti ya, tekniknya seperti itu. Atau bisa kita pakai penulisannya pakai naturalization, kita adaptasi kan juga bisa kayak gitu ya. Yang kedua adalah terkait dengan syntactical problems, masalah terkait dengan grammarnya ya. Ada grammatical relations seperti beda susunan antara word class-nya, word order-nya, tenses-nya, itu yang terpenting ya. Apalagi kalau kita nerjemahin dari lagu bahasa Indonesia ke lagu bahasa Inggris, that would be quite problematic because you need to take grammar into considerations. Just like Emma Husters ya, tahu ya Emma Husters ya, an Australian girl always singing Indonesian songs, but she like make a cover in English, and that would be like a great honor for us ya, for Indonesian singer, and the song is translated into English and sung back by the foreign people ya, like Emma Husters. That was amazing thing. And the style, tentunya gaya bahasanya beda ya. Ini juga problematik buat kita ya. Kadang apalagi kalau rap. Nah, rap ini kita nerjemahkan paling susah ya. Because we need to think about the tempo also ya. And usually the rap song, it has a very long lyrics to be translated, and that would be problematic. And the last one is pragmatic aspect ya. Ada hal yang terkait dengan kebudayaan ini juga harus kita pikirkan. Misalkan dalam ada kata snow gitu ya. Nah, budaya kita gak ada snow loh, and that will be also problematic ya. As white as snow, seputih kapas, bukan seputih salju. Okay, the next one ya. Nah, kalau kita udah tahu masalahnya seperti apa, now let's move on to the strategies. Apa sih langkah-langkah strategi yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi terjemahan lagu ya? Menurut Chesterman ya, dia memberikan suatu ide bagaimana general characteristics of translation strategies. The very first one is so translation must involve text manipulation. Tentunya ya, kalau ngejemain lagu, kita harus memanipulasi teksnya. Kita harus memikirkan padanan-padanan kata yang tepat, diksi-diksi yang bagus untuk kita sesuaikan dengan alunan musiknya. Kita manipulasi. The second one is they must be applied to the process. Tentunya harus ada proses kita melakukan dengan teknik yang sesuai ya. Tidak hanya kita pukul rata literal translation. Of course, it cannot be like that. Mungkin kalau kita prosesnya menerjemahkan puisi, oke lah kita pakainya adaptation terus ya. Tapi ingat ya, kalau nerjemahin lagu harus juga memikirkan tadi kata kuncinya singability, bisa dinyanyikan. That is the most important thing when you translate a song ya. The number 3 is they are goal oriented. Jadi harus punya tujuan. Tujuan ini mau saya apakan gitu ya. Apakah saya harus cuma mau bikin konten di YouTube, saya mau upload, ya pakai literal translation aja kan, enggak punya tujuan untuk dinyanyikan.
So if you want to for example to make it like commercial, so you need to pay attention to the singability ya. Tapi kalau hanya iseng-iseng nulis terjemahan dari makna dari lagu itu sendiri tidak masalah sih ya. Next, they are problem centered. Ya, kita temukan dulu masalah-masalahnya apa ya. Itu bagian dari strategi sih ya. Kalau udah terpetakan masalahnya seperti apa, baru kita bisa tentukan kira-kira teknik yang tepat apa. The next one is they are applied consciously. Tentunya dengan sadar kita temukan kita bisa mengaplikasikan strategi yang pas untuk lirik ini apa kan gitu ya. So they are intersubjective. Jadi intersubjective di sini maksudnya adalah kamu harus memikirkan kira-kira hasil terjemahanmu itu bisa difahami oleh reader apa tidak ya, oleh calon yang menyanyikan lagu hasil terjemahanmu apa tidak. So you need to think about your readers. Do you think that your readers understand about your translation? Or do you think that they can sing your translation result? And you have to think about that. And the next one. Nah, kita akan langsung setelah tahu problemnya apa, strateginya dalam menentukan teknik, metodenya apa, dan yang terakhir adalah methods and techniques in song translation. Jadi diingat ya, kita harus paham kalau methods itu lebih concernnya lebih luas ya, about the result of your translation. Sedangkan teknik itu lebih cenderung ke sesuatu yang lebih spesifik. Okay, now we've come to the analysis of the song translation. So today the song that I'm gonna analyze in terms of its methods and techniques is the song that I just sang about ya, insyaallah. Tadi udah saya nyanyikan lagu itu ya dengan merdunya sehingga kalian mungkin mohon maaf terganggu telinganya gitu ya. Okay, overall the method used in translating the Maher Zain song and Fadli song insyaallah itu semuanya rata-rata menggunakan free translation, metodenya secara keseluruhan secara keseluruhan menggunakan metode free translation namun kadang ada beberapa part dia menggunakan adaptation, terkait ada beberapa kalimat yang ada semacam kiasan-kiasan gitu sedikit aja sih gitu, tapi rata-rata overall using free translation. Ada satu lagi tadi menggunakan metode borrowing ada di sana metodenya. Okay, now sekarang kita akan break down line by line maybe sentence by sentence so that you will know what kind of techniques are used by the translator in translating the song of Maher Zain insyaallah gitu ya. Okay, as you can see there are three tables. The first table is the English lyrics and the next table is the Google Translate version and the last one is the singable translation. Jadi hasil gubahan terjemahan dari lagu itu yang sudah dinyanyikan secara officially oleh Maher Zain dan juga Fadli gitu ya. Nah di situ seperti kita lihat tekniknya ini bermacam-macam yang dipakai karena di singable translation ini harus menyesuaikan dengan tone dan juga liriknya dan juga nada atau musiknya gitu ya. Yang pertama kita analisis dari every time. Oh ya, kesimpulannya kalau Google Translate itu rata-rata makainya overall literal translation secara harfiah bukan kata per kata tapi harfiah. Harfiah itu artinya dia katanya sama, perkataannya sama, dan susunan subjeknya, predikatnya, objeknya sama jadi gitu. Secara tekniknya adalah literal translation harfiah. Nah ini secara singable translationnya itu bermacam-macam Every time itu dua kata Nah kalau kita lihat di sini itu pakainya reduction menjadi ketika satu kata Nah ini fungsinya sama sebagai kata keterangan waktu every time
ketika juga keterangan waktu. Jadi bukan transposition. Kalau transposition itu merubah misalnya dari dua kalimat jadi satu kalimat, misalkan jadi kata benda jadi kata kerja dan seterusnya gitu ya, merubah kelas katanya. Tapi kalau ini mengurangi katanya, namanya reduction, meskipun fungsinya sama sebagai kata keterangan waktu, bukan tempat ya, waktu. Yang kedua, you feel like you cannot go on ya. Kalau versi Google Translate-nya udah tahu ya. Sekarang yang versi Singapore-nya, kau tak sanggup melangkah. Di sini sudah terjadi sama ya. Lihat kata di source text-nya, kalimat ya, klausa yang saya cetak tebal itu ya. You feel like, nah, tiba-tiba di Singapore Translation-nya hilang ya. Tidak diterjemahkan sama sekali, dihilangin malah ya. Itu namanya reduction. Yang kedua, you cannot go on, kamu tidak bisa melanjutkan. Nah, go on ini kan ya semacam non-separable words, kata-kata yang tidak terpisahkan atau memiliki satu fungsi arti ya gitu ya. Nah, melanjutkan betul go on, tapi kita bergeser ya. Kita geser makna itu. Mungkin kalau orang awam mendengar melanjutkan itu rasanya gimana ya, kurang tepat, equivalensinya kurang. Makanya kita geser makna itu menjadi yang mudah difahami oleh pembacanya. Nah, kita ganti melangkah ya. Tidak bisa pun rasanya kalau di puisi terus di lagu itu nggak enak ya. You cannot, kamu tidak bisa. Kita ganti dengan kamu tak sanggup. Ya, itu namanya modulation. Kita geser maknanya itu ya, sehingga akan mudah difahami ya. Lanjut. Yang ketiga adalah you feel so lost and that you're so alone. Ini dua klausa ya. You feel so lost and that you're so alone. Dua klausa jadi satu kalimat ya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, hilang arah dalam kesendirian ya. Pertama jelas ada kata-kata yang hilang, you feel tidak diterjemahkan, kamu merasakan ya, tidak diterjemahkan oleh penggubah lagunya ini ya. That you're juga sama, pelakunya dihilangin semuanya di sini ya. Itu namanya reduction. Namun kalau kita lihat di sini hilang arah dalam kesendirian. Ini murni ya. Dia tidak memiliki subjek, hanya predikat saja, hilang arah. Nah, kalau hilang arah dalam kemandirian itu jadi satu paket, itu artinya berupa kata keterangan. Hilang meskipun dia kata kerja, namun ada kata dalam kesendirian, jadi satu, namanya non phrase ya. Kata benda menjadi satu, meskipun di sana ada kata hilang, tapi kalau sudah ada dalam artinya menjadi frase benda. Nah, tadinya di source text-nya itu kalimat panjang, kalau dua klausa tiba-tiba jadi satu frase. Itu namanya transposition, merubah bentuknya ya. Kalau artinya disesuaikan, digeser artinya ya. Kalau kita di sini ada sangat tersesat, Anda merasa sangat tersesat dan sendirian. Supaya lebih enak, digeser maknanya menjadi hilang arah dan tersesat. Kesendirian sama kesendirian gitu ya. Jadi ada tiga teknik di sini, di bagian ketiga ya, atau di line ketiga ada reduction, penghilangan maknanya, ada modulation, itu digeser maknanya sehingga mudah difahami oleh pembacanya. Yang terakhir adalah adanya teknik transposition, di mana dia merubah bentuk ya, bentuk kalimat yang awalnya berupa kalimat utuh ada dua klausa tiba-tiba menjadi frase benda gitu ya. Selanjutnya yang berikutnya adalah all you see is night. All you see is night. Yang Anda lihat hanyalah malam. Itu bentuk literal translation-nya. Nah, tiba-tiba di Singapore Translation itu dirubah menjadi tiada mentari ya. Yang jelas kalau kita lihat ya, dari kalimat source text-nya itu bentuknya kalimat all you see is night. Kalimat ya, ada subjeknya, ada predikatnya. Nah, tiba-tiba kok jadi tiada mentari ya. Itu menjadi keterangan, kata keterangan ya, frase keterangan, karena ada dua kata gitu ya. Tiba-tiba kalimat menjadi frase ya. Itu namanya transposition, merubah bentuk susunannya ya. Sekali lagi,
merubah bentuk susunannya. Jadi kita pakai teknik ini adalah transposition. Nah, dari maknanya sendiri kalau kita lihat ya, ini jelas merubah banget pergeseran maknanya ya. Yang kamu lihat adalah malam. Nah, malam ini kan kita geser bentuknya ya, kita cari padanan kata yang enak untuk dipaskan dengan lirik, dipaskan dengan musiknya. Mungkin hanya malam itu bisa ya, tapi di sini bertulis ingin merubah dalam bentuk yang lebih indah, dia pakainya tiada mentari ya. Jadi maknanya digeser, itu namanya adalah modulation. Nah, kalau metode itu namanya adaptation, itu kalau metode ya. Tapi ini kita bahas teknik ya. Kalau adaptation itu rata-rata kalau di teknik ya, ini teknik penerjemahan ya. Adaptation itu lebih cenderung bagaimana kita menerjemahkan sesuatu yang berkaitan dengan idiom, ungkapan ya. Itu memang harus disadur kalau ungkapan ya. Ada lagi majas, itu biasanya kita pakai idiom ya. Kenapa? Karena maknanya tidak sesuai ya gitu. Nah, kebetulan ini bukan majas, ini bukan idiom, jadi tidak bisa kita terapkan dengan teknik adaptation. Bisa difahami ya? Oke. And darkness all around, dan kegelapan di sekelilingku, nah, gitu kan? Nah, ini kenapa transposition? Kalau kita lihat di sini ya, and darkness all around, itu artinya dia berfungsi sebagai kata keterangan ya. Dan di sini bagi malam yang kelam itu menjadi kata, oh ini harusnya tidak usah transposition ya, karena sama-sama keterangan ya. Maaf, ini kita skip aja yang transposition itu ya. Jadi ini hanya ada modulation, kegelapan dengan malam yang kelam gitu ya, dirubah, digeser maknanya. Dan ini bukan merupakan idiom, majas ya, metafor, personifikasi ya. Jadi ini bukan adaptation. Secara tekniknya, you feel so helpless, you can't see which way to go. Kamu tak berdaya sehingga Anda tidak dapat melihat kemana harus pergi ya. Itu literal translationnya. Nah, ini tiba-tiba di single-nya tiada tempat untuk berlabuh. Ini yang disebut dengan transposition. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini itu source text-nya berupa kalimat panjang yang isinya lagi-lagi dua klausa. You feel so helpless, you can't see which way to go, kan gitu ya. Tiba-tiba jadi satu frase, tiada tempat untuk berlabuh. Tiada tempat untuk berlabuh. Jadi kata keterangan lagi ya, tiada tempat untuk berlabuh. Nah, ini namanya modulation, perubahan bentuk dari kalimat menjadi frase. Terus kenapa modulation tekniknya? Karena kalau kita lihat di sini kalimatnya kan panjang ya, sehingga maknanya akan lebih enak kalau digeser-geser menjadi sesuatu yang lebih mudah difahami ya. Tiada tempat untuk berlabuh, which way to go. Jadi gitu. Selanjutnya ini yang mulai bridge ya, line bait dimana mau menuju ref, namanya bridge ya. Don't despair, jangan putus asa ya. Nah, ini modulation kembali ya. Kenapa ini tidak reduction mister ya? Karena modulation di sini itu bisa saja merubah makna negatif menjadi makna positif. Itu juga bisa di modulation. Karena bergeser makna. Kenapa? Karena artinya pun sama. Kenapa harus diubah positif? Ya, kembali lagi menyesuaikan singability-nya, keterbisaaan untuk dinyanyikannya. Ya, kalau dinyanyikan dengan ada negatifnya kan jadi kurang enak ya. Jangan putus asa gitu, bertahan, jangan putus asa, rasanya nggak enak gitu. Jadi ini sama-sama kata kerja ya, kata bentuk perintah, don't despair, bertahan perintah juga, cuma dirubah jadi perintah negatif menjadi perintah, jadi larangan menjadi kata kerja perintah gitu. Namanya modulation. Begitu juga dengan and never lose hope ya, dan jangan pernah putus asa. Awalnya perintah negatif atau larangan menjadi terus berharap, namanya modulation, digeser maknanya ya. Dan ini juga bukan majas ataupun idiom ya. Jadi tidak bisa kita terapkan adaptation. Cause Allah is always by your side. Ini literal ya, karena Allah selalu di sisimu. Tiba-tiba kok karenanya hilang ya, karena menyesuaikan dengan musiknya.
Nah, karena karenanya hilang, itu kita namakan rejection. Tapi kalau karenanya ada, karena Allah selalu di sisimu, berarti tidak reduction, menjadi literal translation. Bisa difahami ya, mudah-mudahan nanti bisa difahami secara lengkap dan komprehensif. Yang selanjutnya adalah terakhir tentang refrain, refnya ya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Tadi udah saya singgung di awal bahwa mau Google Translate, mau Singable Translation itu katanya sama, namanya borrowing ya, kita meminjam kata itu. Namun kalau kita lihat di source text-nya itu insyaallah pakai INSHA ya, sedangkan di Singable maupun di Google Translate pakainya insyaallah. Nah itu namanya naturalization. Jadi kamu mau pakai borrowing ya silahkan, naturalization ya monggo ya. Ini bisa jadi kita pakai established equivalence ya, padanan yang lazim, karena insyaallah itu sudah digunakan masyarakat Indonesia sehari-hari ya, insyaallah pakai Y. Jadi bisa dua, naturalization maupun established equivalence ya. Sebenarnya ini tuh pun ada artinya ya. Insyaallah itu kan bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan jika Allah menghendak atau berkehendak ya. Jadi kita tidak bisa terjemahkan ya, karena tadi ya sudah ada padanan lazimnya, dan kalaupun kita paksakan terjemahkan jadi artinya ngeri kalau dinyanyikan gitu ya. Bukan ngeri sih, maaf ya, nggak pas gitu. You'll find your way, Anda akan menemukan jalan Anda. Nah di sini kalau kita lihat ada jalan yang tiba-tiba berubah ya. You'll find your jadinya hilang, nggak diartikan sama sekali, cuma way-nya diartikan ya, jadi jalan. Nah, ini kalau bisa kita simpulkan, teknik yang pertama adalah rejection dan juga transposition. Kenapa? Karena di situ you'll find your way kan kalimat, tiba-tiba jadi frase lagi, ada jalan jadi frase ya, maka ini merubah bentuk, kita namakan transposition. So I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Don't forget to follow my YouTube channel Najah Willy Share, and also my Facebook account Najah Willy Share, and also my Instagram Najah_Willy Share. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you understand better ya.